Alhamdulillah. Judul yang sangat indah. Ibu bimbing aku ke surga. Pertama-tama Umi perkenalkan menyapa dulu secara formal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya cintai, ibu-ibu Majelis Taklim Raudatul Ilmi, ada Bu Rusda, Ridho, kemudian Azimah, ada Lia, ada El, ada Bu Ros, ada Mak Tuwo, ada Vira, dan semuanya yang lain. Yang kalau Umi sebut satu persatu ini, mohon maaf, habis waktunya untuk menyapa ibu-ibu yang selalu ada dalam hati saya, yang saya rindukan. Kangen luar biasa. Kangennya gak tanggung-tanggung. Ibu-ibu yang saya cintai dan sekaligus yang saya cintai, kakak-kakak, adik-adik dan ananda seluruhnya, insya Allah demikian kebesaran Allah, maha kuasa Allah, maha menyintai hambanya, sehingga kita diberi kehidupan yang sempurna, diberi juga rangkaian yang sempurna. Seluruh dunia, baik orang yang menyembah Allah maupun yang ingkar dari Allah, mereka ini diberi, ada yang jadi ibu, ada yang jadi ayah, ada yang jadi anak, jadi menantu, jadi cucu. Dan itu siklus itu adalah siklus sepanjang zaman. Selalu ada di mana-mana. Dan kemudian siklusnya pun setiap kita pasti mengalami. Mengalami apa? Malah mengalami ketika kita tidak sadar tentang diri kita. Bahkan ketika kita tidak ingat lagi bahwa saat itu kita terbaring, hanya bisa menangis, hanya bisa menunggu untuk diberi susu. Kemudian kita bisa berdiri pun karena dibimbing berdiri. Kita berjalan pun karena diajarin untuk berjalan. Kita berbicara, lidah pun kita karena dilatih untuk berbicara. Kemudian kita menjadi terdidik, teredukasi pun karena ada yang menyekolahkan kita. Kemudian kita bisa berpakaian dengan layak pun karena ada yang memberi kita pakaian layak. Kita bisa makan dengan makanan yang sehat pun karena ada yang memberi makanan yang sehat. Penuh dengan nutrisi dan gizi. Dan kemudian sampailah tanda kutip kita jadi orang. Jadi orang. Maksudnya apa, dulunya bukan orang, ya nggak begitu. Ini istilah. Artinya apa? Sampai jadi seorang ibu. Ketika sudah menjadi seorang ibu, kemudian mohon maaf kita pun punya anak. Ini secara umumnya. Setelah punya anak, siklus yang dulu kita alami ternyata terjadi di depan mata kita terhadap siapa? Buah hati kita. Ada rasa sakit yang kita alami pada saat kita kecil, misalnya kita rasakan kembali, dan kita tidak ingin rasa sakit itu dialami oleh anak kita, sehingga kita memprotek anak kita. Makan, kita bukan mendahulukan makan untuk diri kita, tapi mendahulukan anak kita. Kita ingin beli mantel baru, tapi kemudian kita teringat anak kita sudahkah hangat. Dan semuanya yang lain. Kita perlu vitamin, tapi kita bertanya lebih dulu, melihat dulu anak kita perlu vitamin enggak?
Dan kemudian ada sebuah kebiasaan ibu-ibu di seluruh sudut dunia ini. Apa kebiasaannya? Banyak ibu-ibu yang mempunyai anak kecil yang nyuapin dulu anaknya, nanti perlunya apa? Ngabisin sisa makanan anaknya. Anaknya ada 2, berarti dia dapat sisa 2 piring. Baru kemudian dia ambil. Mohon maaf, siapakah makhluk yang Umi sebut ini? Ternyata makhluk itu adalah ibu, mami, mama, umi, made, macam-macam sebutannya. Tapi dia adalah makhluk yang menurut kata-kata bijak di dalam agama kita dinyatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah telapak kaki. Kembali judul kita hari ini adalah Ibu, bimbinglah aku ke surga. Rasanya pengen meleteskan air mata kalau kita berbicara ini. Ibu, bimbinglah aku ke surga. Dari judul ini nampak sekali bahwa yang berteriak itu, Ibu, berilah aku surga. Berarti yang berteriak ini, yang berharap dibimbing ini adalah insya Allah seorang anak yang soleh atau solihah. Minimal anak yang bercita-cita untuk menjadi orang soleh atau orang solihah. Bimbinglah aku ke surga. Ini niat yang sangat mulia. Kalau anak yang fasad, mohon maaf. Kalau anak yang hatinya keras, yang juga menghendaki selain daripada nuansa yang surga, nuansa yang dimiliki oleh orang-orang yang taat, maka dia akan mengatakan, Ibu, beri aku tiket ke diskotik. Ini enggak. Yuk kita fokuskan di sini. Maka kemudian bagaimana kita memberi surga atau membimbing anak menuju ke surga. Umi balik dulu pada kata mutiara tadi. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Tapi sebelumnya Umi mau tanya nih, Ibu Ridho sayang, ini Umi waktunya sampai jam berapa? Sampai suka-suka Umi. Biasanya jam 1 Umi. Biasanya. Biasanya kan mungkin sampai jam 11.45 Umi nanti ada kesempatan setengah jam gitu kalau ada diskusi. 11.45 ya. Oke. Kalau Umi mah pengennya sampai maghrib. Oke. Nah, ayo kita kembali. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Ada yang mengatakan hadis, ada yang mengatakan ini adalah untayan kalimat hikmah. Apalah itu? Maka apa yang dimaksudkan dengan ungkapan ini? Ada seorang anak kecil, katakan cucu Umi, ketika diajarkan oleh maminya, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Gurunya juga mengajarkan yang sama di sekolahan. Surga di bawah telapak kaki ibu. Maka dia kemudian kalau di Jawa Timur itu disebut dusel. Dusel itu apa ya?
meletakkan kepalanya di bawah telapak kaki ibunya, terus kemudian diputar-putar. Seperti apa? Kepala mau dimasukkan ke dalam telapak kaki. Terus kemudian dia bilang ke maminya, kok nggak kelihatan apa-apa, Mi? Gimana caranya mau masuk ke surga lewat telapak kaki? Kok kenapa kamu? Ya saya mau masuk surga. Ini kan berarti harus lewat telapak kaki. Ternyata apa yang dimaksudkan di bawah surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Maksudnya apa? Posisi ibu itu demikian penting. Sampai kakinya, bahkan kaki paling bawah, yaitu apa? Telapaknya. Demikian mulianya makhluk yang namanya yang diberi predikat ibu ini, sampai di kakinya, sampai bahkan di bawahnya kaki, telapaknya bagian paling bawah. Itu surga. Surga itu tempat yang paling mulia, paling indah. Itu ada di bawah telapak kaki. Betapa mulianya makhluk ini. Luar biasa. Surga itu di bawah telapak kakinya dia. Nah, berarti apa kalau kita menyadari? Kaki manusia itu, mohon maaf, pasti kita tahu letaknya paling bawah. Betul enggak? Kepala letaknya paling atas. Yang kemudian yang kedua, tanpa kaki yang paling bawah ini, yang seringkali dianggap mungkin mohon maaf, yang kadang-kadang diabaikan, yang kadang-kadang dianggap usang. Sejelek apapun kaki, mohon maaf, sudah sekasar apapun kaki, tidak halus mulus lagi, mohon maaf, walaupun kaki yang pecah-pecah, mohon maaf, tetap aja kaki. Artinya apa? Tetap aja kaki. Nggak ada kaki nggak bisa berdiri. Nggak ada ibu, mohon maaf, kehidupan ini pincang, hambar, nggak lengkap. Kalau bangunan itu mungkin ada bangunan, tapi mohon maaf, tidak ada tiangnya, atau perangkat lain lagi yang sangat penting, yang lebih penting. Jadi ibu itu demikian pentingnya. Kalau tidak ada ibu, siapa yang akan menuturkan dan membimbing kepada peradaban Islam? Kalau orang awam, peradaban manusia. Bagaimana kita tahu bahwa kita ini manusia? Maka mohon maaf, anak yang mendapatkan pencarian karena dia cari sendiri, karena dia belajar Islam, dia dapatkan itu tanpa bimbingan ibu. Aduh, luar biasa perjuangan itu. Dan mohon maaf, jangan disangka anak itu tidak jatuh bangun. Kenapa? Karena ibunya tidak membimbing dia. Tapi mohon maaf, milik siapa ini surga di bawah telapak kaki ibu? Apa mungkin surga itu dimiliki oleh orang yang ingkar, yang munafik, yang musyrik, yang kafir? Mohon maaf, apa mungkin? Ya gak mungkin. Berarti kesimpulan kita, surga di bawah telapak kaki ibu yang solihah. Maka kalau kita menginginkan bahwa anak kita pun menikmati surga dengan bimbingan kita, maka mohon maaf, yang pertama harus kita lakukan adalah pantaskan diri kita lebih dahulu.
untuk menjadi muslimah yang solihah. Bagaimana muslimah yang solihah? Muslimah solihah adalah muslimah yang menghambakan diri total kepada Allah. Satu-satunya yang dia sembah, tidak ada yang lain yang dia sembah. Umi mempunyai suatu potret bandingan. Seorang perempuan, seorang ibu yang demikian tegak dan lurus teguhnya di dalam iman dan akidah. Benar-benar cerminan dia hanya menyembah kepada Allah satu-satunya. Yaitu peristiwa Ibu Hajar. Dalam sejarah maupun sirah tercatat bagaimana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak istri dan anaknya yang masih digendong ke luar kota, ternyata ke sebuah tempat yang gersang, tandus, kering, tidak ada apa-apanya. Itulah namanya saat itu disebut Bakah. Sekarang kita sebut Makkah. Bekalnya apa? Nggak ada rumah. Nggak ada mobil, kendaraan. Tidak ada deposito. Bekalnya apa? Cuman air 1 kirbat. Nah sekarang kita pakai termos. Kalau rumah, insya Allah selalu ada kulkas. Ada freezer. Tapi ini air sekirbat. Kirbat itu apa? Tempat menyimpan air yang terbuat dari kulit binatang. Dijahit itulah tempat menyimpan air. Namanya kirbat. 1 kirbat. Dan kemudian apa? Beberapa roti. Roti jangan dibayangkan rotinya kayak roti kita sekarang. Roti kita sekarang itu roti yang sangat empuk. Nikmat, ada kejunya, ada sosisnya, macam-macam pilihan. Tapi roti itu adalah roti yang kira-kira lebarnya sama dengan piring makan kita. Dan roti itu tahan berhari-hari, nggak ada apa-apanya. Tapi kalau sudah berhari-hari dia apalagi kena panas di padang gurun, dia akan mengeras. Mohon maaf. Sepertinya kalau ada kucing lewat dihantam, kucing pun meong. Saking kerasnya. Kemudian apa yang terjadi? Adegan selanjutnya adalah ini Nabi Ibrahim, suami tercinta Siti Hajar, kok berdiri, kemudian beranjak, berjalan. Kira-kira ini langkahnya menunjukkan langkah seorang yang akan meninggalkan. Meninggalkan siapa? Meninggalkan istri dan anaknya. Terkejut Siti Hajar. Dalam keadaan sudah di padang yang tandus, kering kayak begitu, tidak ada manusia lain, maka Siti Hajar bertanya kepada suaminya tercinta. Suaminya yang menjadi imamnya, suaminya yang sangat dia hormati karena kejujuran suaminya, akhlak yang sangat bagus. Maka dia langsung bertanya, "Wahai suamiku, apakah engkau akan tinggalkan kami," yaitu dia dan putranya, "di sini?" Apa kemudian jawaban Nabi Ibrahim? Kemudian apakah engkau akan tinggalkan kami di sini? Itu pertanyaan pertama. Menyusul sebelum dijawab ada pertanyaan yang berikutnya lagi, menyempurnakan pertanyaan pertama. Kau
Kau tinggalkan kami di sini ini atas kehendakmu atau kehendak Allah? Atas keinginanmu atau keinginan Allah? Ini menjadi pertanyaan inti. Jadi Siti Hajar bertanya, dia akan ditinggal. Oke, itu kehendaknya siapa? Kehendakmu, suamiku, atau kehendak Allah? Ternyata jawaban daripada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan mantap hanya menjawab dengan satu kalimat. Ini ketentuan Allah. Mendengar jawaban ini ketentuan Allah, apa kemudian reaksi Siti Hajar? Maka tanpa ragu dia menyatakan, wahai suamiku, kalau itu ketentuan Allah, tinggalkan kami di sini. Aku ikhlas. Laksanakan, aku ikhlas. Kalau bahasa kita, ya udah, tinggal aja kami di sini. Kalau itu ketentuan Allah, tinggalkan kami di sini. Udah pergi sana. Itu kalau bahasa kita sehari-hari. Suami mau ninggalin, kemudian dia jawab, oh ketentuan Allah, udah tinggalin aja kami di sini. Karena apa? Karena Siti Hajar lebih, mohon maaf, mampu menempatkan diri daripada kebanyakan orang, mohon maaf, di mana Siti Hajar pun sangat-sangat memahami bahwa Allah itu maha segalanya. Jadi dengan kata lain, kalau sudah Allah yang memerintahkan, dia yakin banget penyelenggaraan Allah. Bagi Siti Hajar, seberapapun dia menyintai suaminya, tapi kalau kehendak Allah, maka dia yakin, hakul yakin, Allah yang akan menyelenggarakan hidupnya. Aman sudah. Jaminan suami belum tentu aman. Jaminan Allah aman banget. Tidak ada duanya. Mohon maaf ibu-ibu dan Ananda. Coba kira-kira ada nggak wanita yang seperti ini dalam kehidupan kita? La ilaha illallah. Benar-benar dia menempatkan posisi Allah itu di tempat yang nomor satu. Sama dengan kalau kita sholat, kita selalu menyatakan, hanya kepadamu aku memohon dan hanya kepadamu aku menyembah. Kadang-kadang kita ini banyak kecewa. Kecewa pada pasangan hidup kita, juga kecewa pada anak. Kenapa? Karena menempatkan mereka ini, mohon maaf, menempatkan mereka ini sejajar atau malah lebih tinggi daripada Allah. Seolah-olah tanpa mereka kita nggak bisa berdaya, kita nggak bisa hidup, gitu loh. Gimana kalau saya ngomong begini, boleh enggak? Boleh enggak? Enggak boleh. Coba kita, ya termasuk Umi. Ini bukan hanya apa namanya tertuju kepada ibu-ibu Ananda, enggak, tertuju juga pada Umi. Kita harus introspeksi. Siapakah kita? Kembali lagi, kita mengemban amanah menjadi ibu pun itu karena apa? Karena Allah. Mohon maaf, beberapa bulan yang lalu ada seorang suami yang ketika mendapatkan istrinya
mereka non-Islam, mendapatkan istrinya di malam hari, bangun seorang diri, kemudian dia melaksanakan sholat tahajud, suaminya terbangun melihat ada perempuan pakai mukena sholat. Langsung dia keluar dari kamar. Dia tungguin istrinya dan istrinya kemudian mendatangi dia. Dan kemudian langsung plak, 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 tonjok. Dan ancamannya adalah, kenapa kamu sampai seperti ini? Kenapa kamu sholat? Ini perbuatan orang Islam. Kamu saya bunuh dan anakmu akan saya bunuh di depan matamu. Sampai segitunya. Dan apa yang dilakukan? Si istri kemudian memutuskan, betul-betul saya tidak bisa hidup dengan orang yang sudah tidak semisi dan sevisi dengan saya. Istrinya adalah seorang yang baru mengucapkan 2 kalimat syahadat beberapa hari sebelumnya. Maka Umi berjumpa. Umi tanya, Ibu sudah punya anak? Sudah. Berapa? 3. Di mana mereka sekarang? Di rumah. Ambil. Jangan dibiarkan anak dibawa asuhan suami yang kafir. Tidak menyelesaikan masalah. Ambil semua. Kecuali kalau sudah diupayakan dan tidak bisa. Coba sekarang ambil. Alhamdulillah bisa diambil ketika saat itu suaminya tidur dan kemudian suaminya bangun, tapi suaminya nggak ngerti kalau anak-anaknya itu mau meninggalkan dia. Keluarlah mereka bertiga. Itulah perjuangan seorang ibu. Bahwa ibu-ibu yang hadir sudah diberi hidayah oleh Allah, sudah mendapatkan pasangan hidup yang diridhoi oleh Allah, luar biasa. Perjuangan untuk menjawab himbauan atau permintaan, Ibu bimbinglah aku ke surga, itu lebih mudah. Tapi setiap daripada kita pasti punya ujian. Tapi ingat-ingatlah, Allah tidak menguji hambanya di luar kemampuannya. Kita diuji dengan ujian yang itu karena oleh Allah kita dianggap mampu. Coba, dalam kehidupan manusia sebagai hamba Allah, adakah misalnya anak SD mendapatkan ujian anak SMA? Gak ada. Betul kan? Tapi demikian pula seorang sarjana tidak mungkin diberi ujian yang sekemampuan dengan anak SD. Gak mungkin. Jadi Allah memberikan ujian bagi hambanya sesuai dengan kadarnya. Lalu apa hakikatnya ujian? Sebenarnya ujian ini adalah justru untuk menempatkan kita pada peringkat. Kalau kita mampu berarti naik peringkat kita. Kalau kita tidak mau maka kita akan stuck. Lebih jelek lagi kita akan merosot. Hikmah ujian sebenarnya ini untuk mengangkat derajat kita. Dan mohon maaf, jangan pernah merasa jadi orang yang paling menderita. Setiap manusia itu punya masalah. Masalahnya beda-beda. Setiap manusia punya ujian. Ujiannya beda-beda. Sesuai dengan kemampuan kita. Allah itu maha pengasih.
maka kita ditingkatin terus. Nah, ibu-ibu dan Ananda yang dirahmati Allah, saat ini anggaplah Umi sedang berbicara di depan ibu yang sekaligus juga anak. Dwi fungsi. Seorang wanita dalam waktu yang sama bisa menjadi ibu karena anaknya, dan juga bisa menjadi seorang anak karena dia masih punya orang tua. Pemandangan seperti ini kalau di masyarakat yang non-Islam, contohnya di sebagian besar masyarakat di Australia, bahwa satu rumah ada 3 generasi, ada kakek nenek, ayah ibu, dan cucu. Ini langka. Umumnya di masyarakat yang tidak Islam, orang tua, apalagi yang sudah mulai sakit-sakitan, apalagi yang kemudian sudah lemah badannya, fisiknya lemah, maka mohon maaf, kecenderungannya adalah ya papa, mama harus keluar. Anak setelah menikah milih keluar dari rumah sendiri, terus kemudian papa mama sudah teronggok, papa mama harus keluar dari rumah. Kemana? Rumah jompo. Tapi mohon maaf ibu dan bapak, mohon maaf ibu-ibu dan Ananda, itu di luar Islam. Kalau di dalam Islam, kalau ada seorang ibu atau ayah di dalam rumah bersama anak dan cucu, insya Allah itu mengundang berkah Allah. Kalau kita sudah kehilangan mereka, berarti sudah kehilangan juga semakin jauh. Semakin jauh apa? Amal kita untuk meraih surga. Kalau kalau dalam rumah ada ibu sehubungan dengan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, maka itulah mohon maaf sarana kita untuk menggapai surga. Ingatlah ketika kita masih kecil dulu, kita nggak bisa apa-apa. Kita nggak bisa berbicara, jalan pun nggak bisa, kita digendong. Siapa yang menggendong kita? Ibu kita. Siklus ini berulang. Sekarang ibu kita jadi tua. Jadi kemudian kita menjadi dewasa. Ternyata badan kita lemah. Ternyata ada masanya nanti kemudian sampai harus digendong. Dahulu anak menggendong kita, maka terulang sejarah tapi berputar. Yaitu kita harusnya digendong anak. Persoalannya, maukah anak menggendong kita? Kembali lagi seperti pernyataan saya, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, berarti itu adalah wanita yang solihah, ibu yang solihah. Maka kembali demikian juga pada perputaran kehidupan ini, anak yang mau menggendong ibunya adalah justru anak yang soleh atau solihah.
Lalu bagaimana menjadi anak yang soleh dan solihah? Nah itulah yang pertama kali dia dapatkan adalah bimbingan orang tua. Orang tua. Nah bagaimana kalau itu anak yatim atau anak yatim piatu? Ya berarti orang tua yang mengasuh dia. Ya berarti guru yang ada di sekolah. Mampukah untuk membuat anak itu menjadi soleh dan atau menjadi solihah? Lalu ada yang bertanya, iya tapi bagaimana anak mulai kecil dididik udah benar, udah bagus, tapi kemudian ketika dia sudah dewasa, maka dia berpacaran, ternyata kemudian menikah dengan orang itu dan orang itu mengubah iman dan akidahnya, maka tidak lagi menghargai orang tua dan tidak lagi simpati dengan Islam. Kecelakaan. Jawaban saya menurut kecelakaan. Nah, Ibu dan juga Ananda, Umi menjadi teringat. Apa sih kewajiban kalau kita berbicara tentang judul kita? Ibu bimbinglah aku ke surga. Oke, kita urai dulu. Urai dulu dari siapa sih ibu ini? Ibu adalah orang tua. Betul kan? Orang tua adalah ayah dan ibu. Kita berbicara tentang ibu. Karena Majelis Taklim MKRI ini juga semuanya perempuan. Nah, apa sih kewajiban orang tua terhadap anak? Umi membuat pengelompokan menjadi 7 kewajiban. Apa? Pertama, mulai dari anak kecil, yaitu memberikan nama yang baik. Kehadiran anak disyukuri. Gak ada anak yang lahir karena kecelakaan. Dan mohon maaf, tidak ada di dunia ini anak yang haram. Anak itu semuanya suci. Bayi yang lahir itu semuanya suci. Yang haram adalah perbuatan ayah dan ibunya. Laki dan perempuan saat itu belum jadi ayah dan ibu, maka mereka melakukan perbuatan haram. Mereka yang berbuat haram, tapi anak yang lahir itu tetap suci. Ini mohon maaf beda sama pemahaman yang bukan Islam. Bahkan di dalam agama yang Umi anut dulu, sebelum Umi mendapatkan hidayah Allah, dikatakan setiap anak atau setiap manusia yang lahir, manusia itu sudah mendapat paketnya, sudah punya paketnya, itu yang namanya apa? Dosa asal, dosa warisan. Jadi diwarisi dosa oleh orang tuanya. Dan kemudian sampai dosanya Nabi Adam dan Hawa. Dalam Islam enggak. Siapa berbuat, dia bertanggung jawab. Anak fitrah. Yang haram adalah perbuatan sepasang pria dan wanita yang berzina. Nah, berikutnya. Memberikan nama yang baik. Bahkan ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang menyatakan, sesungguhnya kamu sekalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kamu sekalian, maka baguskanlah nama kalian. Maka itu sebabnya kita pun dilarang untuk menyebut seseorang itu dengan sebutan yang tidak baik. Misalnya apa? Misalnya seorang yang buta, maka namanya disebut si buta dari gua hantu, nggak boleh itu.
Panggillah nama yang baik dengan nama yang baik. Dan perlu nama itu baik, kenapa? Itu doa. Mohon maaf, ini Umi punya contoh. Tapi contohnya bukan manusia, kucing. Umi dapat kucing, ada yang memberi Umi kucing. Terus kemudian kucing Umi itu secara nggak sengaja diberi nama Farah. Tapi orang-orang di sekitar Umi lebih membuat gampang, maka disebut parah. Farah menjadi parah. Ketika dia disebut parah, apa yang terjadi? Parah benar perbuatan kelakuannya. Suka apa? Misalnya apa yang dilakukan oleh parah? Dia kalau diberi makan, dia hanya mengendus-endus, makan beberapa butir makanan kucing, dia tinggal. Dia lebih senang mengambil makanan kucing lain, itu lahap dia. Makanan kucing lain dia rampas, itu dihabisin. Makanannya sendiri padahal sama, dia tidak bersyukur. Jadi mohon maaf, kucing pun ternyata mungkin ada dampaknya, namanya parah. Jadi parah benar perbuatannya. Nah, ini intermezzo saja. Berikutnya, orang tua mempunyai kewajiban memberi anak air susunya. Jadi mohon maaf, jangan susu kaleng, tapi air susunya. Coba kita tengok di dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan kesusuannya. Jadi anak punya hak 2 tahun untuk disusui oleh ibunya. Bagaimana kalau ada kendala kesehatan sehingga tidak keluar ASI-nya misalnya, itu persoalan lain. Tapi dalam keadaan normal, anak mempunyai hak menyusu ASI 2 tahun. Nah, ketiga adalah hak menikmati pendidikan. Ini kewajiban ibu terhadap anak. Keempat, nah ini, mengajarkan Al-Quran. Ini gimana ini? Kalau anak nggak pernah diajarin tentang agama kita, bagaimana dia akan paham? Beda banget nantinya dengan anak yang sudah mendapatkan pelajaran Islam sejak dini. Berbahagialah ibu-ibu yang sudah ngaji sejak dini. Mu'alaf itu ngajinya sesudah dewasa. Oke. Bersikap adil. Nah ini, bersikap adil. Jangan nanti, mohon maaf, seperti budaya di beberapa tempat, di mana anak laki itu adalah anak nomor 1, anak perempuan itu adalah ya anak nomor buntut, gitu. Malah di masa Rasulullah SAW masih terjadi juga tradisi Arab jahiliyah, yaitu membunuh anak perempuan, yang pembunuhan itu dilakukan oleh orang tuanya sendiri karena merasa aib istrinya melahirkan anak perempuan. Tapi sebaliknya kalau laki-laki maka akan pesta. Ini tidak adil, dan Islam melarang ketidakadilan itu. Kemudian yang keenam, memberi nafkah. Ya, dalam arti apa memberi nafkah? Membesarkan, mendidik, sampai mensekolahkan, pakaian, makan, minum, obat, dan vitamin, dan sebagainya. Makanan berarti anak mempunyai hak untuk mendapatkan makanan yang halal. Nah, tapi kenyataan hari ini, kalau di Indonesia,
entah kalau di Australia, maka banyak terjadi anak yang sudah masuk ukuran dewasa, yang sudah kuliah, katakanlah sudah umur 21 tahun, tapi ternyata mendapatkan masih juga mendapatkan uang saku dari ayah atau ibunya, ya ternyata uang sakunya ini juga sekaligus bukan sekedar uang saku, tapi juga ada budget untuk mohon maaf, untuk acara pacaran. Mohon maaf, ini banyak di negeri kita. Jadi pacaran pun sampai dibiayai orang tua. Padahal dalam Islam nggak ada itu pacaran. Tapi inilah, mohon maaf, ketika orang tua memahami Islam itu hanya separuh-separuh, maka kemudian ajaran-ajaran yang non-Islam, pemikiran-pemikiran yang bukan Islam masuk ke dalam kehidupannya, anaknya juga menerima seperti itu, maka mohon maaf, jadinya juga nggak benar. Orang tua Sabtu Minggu pestanya dansa-dansi, suaminya memegang perempuan lain, merangkulnya, istrinya juga dirangkul pria lain, anaknya pacaran dibiayai, dan kemudian yang pernah saya dengarkan, mendapat info di Amerika, sampai-sampai mohon maaf, ketika malam minggu ada seorang anak gadis yang mempunyai agenda dengan pacarnya, dan ibunya punya juga teman yang lain, ayahnya pun juga sudah pergi keluar kota dengan temannya yang lain, teman hidupnya yang lain, dan si anak tanpa ragu-ragu seolah mengingatkan ibunya, mama jangan lupa bawa kondom ya. Itu udah terjadi. Bahkan di antara anak-anak remaja juga mohon maaf, sampai di Indonesia pun mohon maaf, penyakit kejiwaan ini sudah merambah. Apa? Karena demikian berawal dari kehidupan yang pergaulan yang dirasa oleh mereka nyaman terhadap yang sejenis, akhirnya mereka sampai melakukan penyimpangan seksual menjadi lesbi. Dan didukung oleh peraturan yang ada di Indonesia yang menganggap bahwa semua itu hak asasi mereka, mau lesbi, mau homo, mau hetero, LGBT, itu hak asasi. Nah ini, hukum dari mana yang mengatakan ini hak asasi? Kemudian, kalau anak kita sudah dewasa, jangan anggap sudah selesai. Ternyata apa? Masih ada perintah menikahkan anak dengan calon suami atau istri yang baik, mencarikan jodoh. Lah, apa mau anak sekarang? Nah ini. Apa mau anak sekarang? Nah ini. Malah banyak orang tua yang kemudian membiarkan, udah kamu udah punya pacar belum? Belum mah. Kamu cari dong, umurmu sudah sekian. Orang tua sudah lepas tangan. Ada pula orang tua yang memperkenalkan anaknya dengan seorang gadis atau seorang pemuda yang orang tuanya kenal antar orang tua dan tahu anak itu mempunyai akhlak yang baik. Tapi rupanya anak sendiri, mohon maaf, dia nggak tertarik. Dia pilih calonnya sendiri. Dia mengatakan sekarang bukan zaman Siti Nurbaya. Dia pilih calon sendiri dan ternyata banyak yang terbengkalai, banyak kendala di dalam kehidupan mereka. Ini adalah kewajiban orang tua kepada anak. Lalu apa kewajiban anak terhadap orang tua?
balance nih. Kewajiban orang tua pada anak, sebagaimana yang Umi sebut tadi ada 7. Yaitu apa? Memberi nama yang baik, memberikan anak kenikmatan ASI, mendidik, mengajarkan Al-Quran, bersikap adil, memberi nafkah dan makanan yang halal, dan memberi jodoh yang baik. Ini kewajiban orang tua. Sebaliknya sekarang, bagaimana kewajiban anak terhadap orang tua? Tadi kewajibannya orang tua. Sekarang kewajibannya anak apa? 1, taat. Taat ini yang bagaimana? Taat sepanjang orang tua itu membimbing kepada menyembah kepada Allah, membimbing menjadi muslim atau muslimah. Tapi bagaimana kalau orang tua itu mengajak kepada penyembah berhala? Ya, kita sudah tahu jawabnya. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim alaihissalam sampai mencari, apa mungkin patung itu Tuhanku? Sampai kemudian endingnya kita tahu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian menemukan, ternyata aku menyembah kepada Dia yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Maka Nabi Ibrahim kemudian mengerjain sesembahan orang tuanya. Apa? Patung-patung itu dikerjain. Patung-patung yang senantiasa dipuja, dipuji, mendapatkan permohonan macam-macam, itu dikerjain, yaitu patung paling besar dikalungkan golok. Ketika terjadi ribut, maka siapa yang berkelakuan seperti ini? Oh, mungkin dia Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim dipanggil, Nabi Ibrahim ditanya, siapa ini berbuat seperti ini? Oh, jungkir balik semua ya patung-patung. Ya kalau begitu, ini yang besar ini pakai kalung dia tetap di posisinya. Berarti yang besar ini yang melakukan. Maka orang-orang itu menjawab, mana mungkin patung sampai bisa patung berbuat apa sesuatu. Patung itu tidak mungkin berbuat. Kalau dia dijungkir, maka dia pun akan terjungkir. Apa jawab Nabi Ibrahim? Ya sebenarnya kamu juga tahu, kalau patung itu kamu tidak bisa untuk memohon kepada patung. Karena patung itu benda yang kamu buat. Patung itu benda mati. Sementara harusnya kamu menyembah kepada Allah. Itu kalau Umi bahasakan dengan bahasa kita. Nah, maka anak pun wajib menolak kalau oleh orang tuanya diajak untuk menyembah kepada berhala. Dan mohon maaf, berhala yang saat ini nampak sekali, bisa saja berupa berhala itu berupa uang. Bisa saja berhala itu berupa kekuasaan. Bisa saja berhala itu berupa hiburan dan yang lain sebagainya. Umi izin boleh minum sebentar? Silakan Umi. Makasih. Kemudian ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tentang kisah Jurais yang dipanggil oleh ibunya. Maka yang intisarinya adalah anak mempunyai kewajiban segera datang jika dipanggil. Anak mempunyai kewajiban menafkahi orang tua walaupun mampu.
Walaupun orang tuanya mampu, maka anak tetap mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya. Katakanlah orang tuanya kaya, tapi si anak ini sudah bekerja. Tetap caranya apa? Mungkin dengan buah-buahan. Karena sebenarnya orang tua tidak membutuhkan uangnya. Apalagi kalau orang tuanya tidak mampu, sedang si anak mampu. Kemudian berikutnya, merawat orang tua. Kalau orang tua sudah tua. Mohon maaf, ini yang susah. Kenapa? Kalau merawat baby, merawat anak kecil, itu tidak berat. Kenapa? Kita terhibur oleh kelucuan mereka. Betul kan? Tapi kalau merawat orang tua, mohon maaf, orang tua itu nggak lucu, jengkelin nih ya. Betul nggak? Betul, Mi. Jadi betul kan? Jadi kalau merawat anak kecil, merawat baby, lucunya ditimang-timang gitu kan, lucu, terhibur. Kalau stresnya hilang, kenapa? Lucu. Sudah stres gitu ya, banyak pekerjaan, persoalan, beban, capek, pulang rumah, ya si oma, si opa langsung berhadapan dengan masalah lagi, jengkelin. Benar nggak? Benar. Tapi mohon maaf, itu siklus yang akan kita alami semua. Kita ini cepat atau lambat pasti jadi nenek nih. Ya. Atau sudah banyak yang jadi nenek. Sedikit Mi. Benar Mi. Benar kan? Benar Mi. Persoalannya sekarang adalah, ayo kita jangan sampai jadi orang yang troublemaker. Jangan sampai kita jadi orang yang jengkelin. Selagi kita masih bisa berpikir, kita masih bisa berbuat, kita masih belum pikun gitu kan. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita nggak ada yang mengalami proses pikun. Makanya ayo rajin ngaji supaya terhindar dari pikun. Persoalannya adalah bagaimana jadi nenek, mohon maaf, yang kadang-kadang giginya itu udah rontok, ini pipinya juga berkerut-kerut, tapi jadi nenek lucu dan ceria. Artinya anak yang datang itu kemudian rindu melihat si nenek yang kerut-kerut tadi tapi lucu ceria. Nenek itu diam saja, nenek diam, wajahnya udah berkerut diam, itu sudah nyebelin. Apalagi kalau memang buat masalah. Jadi sekarang kita ubah bagaimana dengan usia yang sudah nenek itu walaupun berkirut-kirut wajahnya tapi ceria, sedap dipandang, enak gitu, nurnya itu ada. Berbicara tentang masalah nur, mohon maaf, cahaya, sinar wajah, itu tidak pandang usia sebetulnya. Nah, bagaimana itu mengekspresikan diri seperti itu supaya apa? Orang malah senang. Nenek di mana? Anak cucu-cucu juga begitu, nyari ke neneknya. Kenapa? Adem gitu loh. Suasananya jadi adem. Itu yang dibutuhkan oleh anak cucu kita dari diri kita. Ada masalah nih.
di pekerjaan. Udah deh, pengennya ketemu mama deh. Gitu terus dirangkul, dipegang kepalanya, anaknya itu dielus, dicium oleh si mama yang sudah jadi nenek, udah tua, selesai. Gak pakai ngomong, mungkin si anak hanya perlu didekap, perlu jatuh di pangkuan kita, kepalanya, di situ dielus, selesai semua masalah yang ada di kantor. Coba ibu-ibu, ayo bersama-sama, termasuk saya melatih diri seperti itu. Anak jadi senang ketemu. Maka kalau kita lihat zaman sekarang ini, anak mau pergi, datang, nggak pakai salam. Pergi aja dia. Pulang aja dia, tahu-tahu udah di kamarnya. Kapan datangnya? Oh, semalam udah datang. Oh. Kalau masih seperti itu, mohon maaf, berarti kehadiran kita ini tidak ada pentingnya buat dia. Maka dia tidak mempunyai keinginan untuk menyengguk dia. Kecuali, mohon maaf, ada juga memang tipe anak yang demikian sibuk dengan dirinya, dia hatinya keras, dia tertutup, dia tidak merasa butuh dengan siapapun, pokoknya aku adalah aku. Itu ada. Nah, ini yang tidak wajar. Ini yang tidak wajar. Ini yang perlu doa kita. Mohon kepada Allah, ya Allah, lembutkanlah hati anakku, ya Allah. Aku ini masih hidup, ya Allah. Kenapa aku dianggap tidak ada? Kenapa aku ini dianggap sebagai barang rongsokan? Barang rongsokan yang teronggok di sudut ruangan, yang suatu saat siap untuk didepak. Nah, ini. Ayo karenanya kita introspeksi kedua belah pihak supaya kita semua ini mampu meraih rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah. Jadi yang harus kita benahi, mohon maaf, semua pihak. Apalagi kewajiban kita? Kewajiban anak terhadap orang tua. Jangan sekali-kali menganggap orang tua kita walaupun dia sudah masuk ke usia lanjut, usia sudah tidak produktif, sudah tidak bekerja, anak-anaknya yang bekerja, anak-anak yang memberi nafkah pada dia, kalau dia sakit, anak yang merawat dia, mohon maaf, jangan sampai menyakiti hati orang tua. Jauhkan dari hal yang dia tidak senangi. Jangan kemudian seperti kaum yang liberal, materialis. Ya, orang tuaku kan sudah aku nafkahi. Orang tuaku sudah bergantung pada uangku. Maka aku yang atur uang orang tuaku sekarang. Kalau aku senang ini dia harus senang. Kalau dia tidak senang, diam dia. Wah, jangan. Ya, jangan. Kenapa? Kita pun akan menjadi tua. Dan mari kita pahami bahwa apa yang dilakukan, apa yang anak lakukan itu sangat tidak nyaman bagi orang tua. Malah kadang-kadang juga ada tipe anak, dia capek, dia dalam keadaan beban di luar, dia capek, dia bawa bebannya ke rumah, kemudian ketemu sama ibunya, kemudian udah deh nyemprot dia.
ibunya yang tua juga disemprot, anaknya yang masih kecil pun disemprot. Mohon maaf kalau di Indonesia sampai kepada pembantu, misalnya kalau punya pembantu itu pun disemprot. Jadi apa? Dipercikin semua. Dipercikin dengan masalah. Ibu, mohon maaf, rumah tangga yang seperti itu, mohon maaf, itu adalah rumah tangga yang tidak nyaman. Kalau sudah anak berani seperti itu, mohon maaf, bisa-bisa berkah Allah diambil dari dia. Dan mohon maaf, kita sebagai orang beriman, jangan sekali-kali kita ini sampai mendoakan anak kita nggak enak. Jangan sampai nyumpahin anak. Nyumpahin anak itu hanya perbuatan orang ingkar. Ayo, tahan. Kalau kita ini sedang terkena masalah, ingatlah segala sesuatu itu pasti ada batasnya. Contoh yang ingin Umi katakan, malam pun ada batasnya. Setelah malam pasti bergulir waktu untuk menjadi pagi. Siang pun ada batasnya, maka akan bergulir untuk masuk ke dalam malam hari. Nah, berikutnya lagi apa? Tugas kita sebagai anak, doakan orang tua kita. Doakan orang tua kita. Tetap doakan. Ya Allah, bimbinglah orang tuaku ya Allah, hindarkanlah ya Allah dari kepikungan, dari penyakit. Nah, doakan. Ya Allah, kalau Engkau ambil orang tuaku ya Allah, berilah ia husnul khotimah. Nah, Ibu Ananda, kalau kita masing-masing tahu hak dan kewajiban, insya Allah hidup itu indah. Potret keluarga dalam Islam, kebahagiaan itu akan tercemir kalau kita mampu mempertahankan 3 generasi dalam satu rumah. Pola rumah jompo, pola panti asuhan, itu bukan pola Islam. Ingatlah, semua kita sudah pernah mengalami jadi bayi, jadi remaja, anak-anak, jadi remaja, jadi orang tua. Setelah kita jadi orang tua, punya anak, nah ini kemudian mulai berbalik sudah. Ada saatnya kita akan menjadi nenek. Ketika jadi nenek, ada saatnya kita menjadi tidak berdaya. Lalu pertanyaannya, ketika dalam keadaan tidak berdaya, kita dalam keadaan tidak berdaya, maka pertanyaannya, kita pengenkah seperti orang tua kita saat ini yang sudah tidak berdaya? Kalau kita ingin mendapatkan perlakuan baik, pertanyaannya, sudahkah kita memberikan perlakuan baik pada orang tua kita? Ibu, judul kita, Ibu bimbinglah aku ke surga. Ini mohon, ini anak soleh solihah. Maka ayo bentuklah orang tua, kondisikan orang tua. Dan wahai orang tua, ayolah kita membentuk diri kita, mengkondisikan diri kita. Apa yang bisa kita lakukan saat ini selagi kita masih hidup di dunia?
wujudkanlah nuansa surga di dalam kehidupan kita. Yang biasanya nggak senyum, nenek-nenek, ayo belajar senyum. Yang biasanya suka bentak-bentak, ayo berakhir, jangan membentak. Insya Allah dengan senyum, ramah, halus, anak-anak juga akan mendekat kepada kita. Sekali lagi, jangan pernah nyumpain anak. Dan wahai anak, kalau kita ini mau sedekah, banyak orang yang bisa bersedekah lebih daripada kita. Lebih besar sedekahnya daripada diri kita. Ngapain kita cari amal-amal yang macam-macam? Padahal kita mengabaikan yang ada di rumah kita sendiri, yaitu orang tua kita. Ayo, itulah, mohon maaf, tempat kita untuk mendapatkan surganya Allah. Ridha Allah menyertai ridhonya orang tua. Ayo, kita punya tempat untuk apa? Untuk mendapatkan surga dari Allah, yaitu bagaimana? Ayo kita perlakukan yang diistilahkan ayo berbakti. Maksudnya berbakti apa? Bukan menyembah, bukan, tapi perlakukan, rawat orang tua kita dengan baik. Ibaratnya kalau Umi boleh mengandaikan, orang Indonesia biasa minum kopi dengan gula. Umi sudah beberapa tahun minum kopi tanpa gula. Ternyata apa? Pahit pun bisa kita rasakan menjadi enak. Antara enak, antara pahit dan manis, semua itu adalah karena pemikiran kita yang menyatakan pahit itu enak atau manis itu enak dan sebagainya. Dan yang enak itu adalah ridho Allah. Maka ayo cari ridho Allah. Kalau orang tua rewel, ada nenek-nenek bawel, ingatlah, dia berbuat bawel itu bukan karena keinginannya sendiri. Kadang-kadang dia bawel, bertanya. Kenapa? Karena memang sudah banyak onderdil yang aus. Ingat, kita juga akan demikian. Kalau ada orang tua yang ngomongnya keras, jangan kaget. Nampak itulah sudah terjadi, yaitu apa? Pendengarannya berkurang, sehingga dia tidak bisa ngomong pelan lagi. Ngomongnya seolah-olah membentak. Kenapa dia membentak? Karena sudah ada urat-urat yang kaku. Dan sekali lagi ingat, kita pun juga akan mengalami fase itu. Ibu Ananda, inginnya Umi sih panjang, tapi mohon maaf, sekarang sudah jam berapa? 11.43 Umi. Oke. 2 menit lagi. 2 menit lagi. Iya. Jadi kita harus balance. Ingat, seberapapun, mohon maaf, gagah perkasanya kita, hari ini kita juga akan menjadi nenek. Kemudian, seberapapun kita menganggap kita kalau sudah jadi nenek itu sebagai nenek bijak, tapi belum tentu anak kita akan mendapatkan menerima bahwa itu adalah bijak. Kenapa? Semua ini proses. Ini ibarat grafik, anak mulai bayi naik ke dewasa, naik, setelah itu turun kembali.
kita akan kembali seperti anak kecil. Dan namanya anak kecil tidak ada yang bijak. Yang namanya anak kecil adalah lucu. Ya, permasalahannya orang tua bukan lucu tapi jengkelin. Tapi bagaimana supaya kita tetap orang tua senang karena anaknya lucu. Tapi bagaimana sekarang mengubah jengkelin tapi dikangenin. Nah itu. Kira-kira bisa nggak? Nenek-nenek itu jengkelin tapi dikangenin. Neneknya kaya. Ini nampaknya yang perlu kita cari triknya, nenek-nenek yang cari triknya, bagaimana supaya kita juga nggak jengkelin, tapi jengkelin yang apa namanya dikangenin, gemesin gitu kali ya. Nah, mudah-mudahan apa yang Umi sampaikan ini ada guna dan manfaatnya. Umi juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam pembicaraan Umi ini ada yang kurang layak, kurang pantas. Tolong dimaafin, tolong diikhlasin, dan semoga hari esok kita akan mendapatkan kita semua di dalam keluarga kita itu benar-benar mendapatkan diri kita di dalam keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, keluarga yang damai, keluarga yang bahagia, gembira, dan sejahtera. Anak kecil murah tertawa, murah senyum. Ayo nenek-nenek murah senyum dan murah tertawa. Insya Allah ini adalah obat hati. Mudah-mudahan yang Umi berikan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakila kangen sama Umi. Alhamdulillah Umi juga kangen. Iya ya, kapan kita bisa ketemu lagi ya Mi ya? Benar. Gini aja deh, kalau sudah apa namanya sudah pandemi udah lewat, COVID udah lewat, ayo yang datang ke Indonesia mampir ke tempat Umi. Umi sekarang ini sedang berada di pondok di Sentul, udaranya sejuk dingin, dan saat ini Umi juga alhamdulillah Umi saat ini sedang membangun lagi satu gedung lagi. Alhamdulillah. Maka insya Allah kalau MTRI ke Muhibah ke Sentul gitu, insya Allah tempat tersedia. Alhamdulillah. Iya. Insya Allah nanti ketemu lagi ya Mi ya. Umi sehat kok. Amin. Ayo kita saling mendoakan supaya kita semua tetap sehat. Iya. Assalamualaikum.